Baik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sudah sampai kepada bab yang terakhir, ya, bab terakhir dari buku yang sangat-sangat fenomenal ini, ya, Not Offend, ya. Kita sudah sampai di bab yang terakhir yang berjudul apapun bagaimana dengan yang itu, ya. Jadi apapun bagaimana dengan yang itu, ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan gambar yang pertama ini, saya yakin sekali setiap kita pernah, ya, bahkan setiap hari melihat aktivitas orang seperti ini. Ya. Jadi ada ibu-ibu yang menjual pisang, buah, ya, entah sayur, entah buah, entah barang begitu, ya. Dengan ada ibu-ibu yang naik motor sedang menawar membeli. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ada penjual, ada pembeli. Pasti akan terjadi tawar-menawar. Pasti. Ya, biasanya ya bukan biasanya ya. Kalau pembeli itu pasti maunya yang rendah banget begitu ya. Ibu-ibu ya kalau beli barang ya, kalau bapak-bapak mungkin lebih royal ya. Udah nggak usah beres ya. Nggak usah lama-lama begitu ya. Tapi kalau ibu-ibu tuh satu barang bisa mungkin setengah jam, 1 jam gitu. Benar nggak? Ya, ngotot untuk dapat yang paling murah kalau bisa begitu ya. Tawar-menawar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tawar-menawar bukan saja terjadi di dalam dunia apa ya? Pasar begitu ya. Pasar dalam pengertian ya seperti ini gitu ya, tradisional ya. Tetapi juga ada kalau kita perhatikan di dalam dunia bisnis. Betul ya? Ya, dunia bisnis juga ada penawaran-penawaran yang sangat-sangat terjadi. Ya, sangat-sangat terjadi, ya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam dunia politik pun ya, ada istilah tidak ada makan siang yang gratis katanya. Nah, saudara bisa tahu tuh, ya. Kita sudah bisa menebak nih kira-kira maksudnya apa? Tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan tawar-menawar ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu terjadi dalam gereja? Menurut saudara, ada nggak tawar-menawar di dalam pelayanan? Ada nggak tawar-menawar di dalam kegiatan rohani? Kita harus jujur, saudara. Ya, pasti ada. Pasti ada. Ya, antara satu dengan yang lain tawar-menawar. Oh, jangan saya dong, ya. Masa setiap minggu saya, ya. Kalau bisa ada yang lain lagi, begitu ya. Ya. Masa setiap minggu saya yang liturgi, misalnya seperti itu. Masa setiap minggu saya yang main musik, ya. Coba yang lain lagi, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oke lah, ya. Kita sama-sama mengerti, ya. Di gereja kita banyak sekali orang-orang yang bertalenta, pasti juga punya keinginan untuk mensyukuri akan talenta tersebut dan mau menunjukkan bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam talentanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaan yang mungkin lebih serius lagi. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ya. Bagaimana pada waktu kita mengikut Tuhan? Bagaimana pada waktu kita mengikuti Yesus? Adakah tawar-menawar di situ? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang minggu-minggu lalu kita sudah bicarakan, kita perhatikan ada seorang dikatakan itu minta izin dulu. Ya. Lukas pasal 9 ayat 61 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi
Izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bagus nggak saudara? Bagus nggak? Ini orang kalau boleh dikatakan sangat-sangat mengasihi keluarganya. Ini orang boleh dikatakan sangat-sangat peduli dengan keluarganya. Dan apa yang mau dia lakukan adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ini orang luar biasa mengasihi keluarganya. Ya, saya yakin sekali kalau kita mau pergi ke tempat-tempat tertentu, kita pasti pamitan. Ya, apalagi mau pergi dengan orang yang notabene saat itu menjadi satu hal yang fenomenal. Ya, nggak mudah bagi orang ini mau langsung ikut. Saya pamitan dulu ya, saya izin dulu ya. Dengan keluarga saya, dengan istri saya mungkin, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya. Izinkan saya pamitan dulu. Bagus nggak? Bagus sekali. Sangat-sangat bagus sekali. Ya, nggak ada yang salah. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang ya pasti Tuhan maulah. Ya oke lah, kamu pergilah ya. Pergi dulu, pamitan dulu. Nanti aku tunggu di sini ya. Paling mungkin ya paling lama 1 jam lah ya. Rumah kamu di mana? Oh di belokan sana Tuhan. Ya udah kalau gitu saya tunggu kamu. Kamu pamitan dulu. Mungkin di dalam pikiran orang ini berpikir Tuhan akan ngomong seperti itu kali. Ya. Atau mungkin ya udah, kamu anak yang baik ya, luar biasa kamu. Silakan kamu izin dulu, pamitan dulu. Saya akan berikan waktu kepada kamu. Nanti kamu ikut saya ya. Cilakanya saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus ngomong begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi untuk kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus berkata kalau seseorang itu mau membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak. Saudara perhatikan, tidak layaknya bukan bagi siapa-siapa. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Luar biasa. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam waktu orang itu mengatakan tersebut, seolah-olah dia menjadi seorang yang sangat-sangat baik sekali dalam lingkungan keluarganya, mungkin juga sosialnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan surga. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, jelas ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu mengerti apa yang dimaksud dengan membajak, apa yang dimaksud dengan menoleh ke belakang. Pasti tahu. Ya, pasti tahu. Membajak itu memerlukan fokus ke depan. Ya, supaya hewannya itu tidak ke kanan, terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Dia harus tetap lurus menjaga posisi daripada hewan tersebut, entah sapi, entah kerbau, ya. Harus menjaga posisi itu. Dan kalau dia meleng sedikit, maka ini akan mengarah ke kanan atau ke kiri. Dan ini fatal akibatnya. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak orang ngomong seperti ini. Banyak jalan menuju sorga. Oke. Ya. Banyak jalan katanya, ya mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, ke sana, bisa lah, mau yang penting ketemu. Nah, di situ tuh, ya. Gua mau jalan di sini ya silakan, lu mau di jalan di sini ya silakan, ya. Yang lain mau di jalan di tengah silakan, ya. Banyak orang mengatakan seperti ini. Ya, umum sekali. Ya, udah urusan kamu, urusan saya. Betul ya? Ya, yang penting kita ketemu nanti di sana. Apa benar seperti itu? Firman Tuhan katakan hanya ada 2 jalan. Ya. Ini saya cari-cari jalan yang sempit dan jalan yang lurus ya. Ada sih, cuman saya pikir ini lebih baik begitu.
Ada cuma 2 jalan, saudara. Ya, apakah itu jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Ya, ini lebih di spesifik lagi nih. Jalan yang sempit, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak tantangan hidup. Tapi di situ kamu akan mendapatkan kemenangan iman. Tapi di jalan yang lebar, jalannya enak, ya minimal jalan tol kali begitu ya. Tapi di situ ujungnya adalah kematian. Saudara mau yang mana? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jalan ke surga hanya satu saja. One way ticket. Ini hanya ilustrasi gambar, saudara. Hanya satu jalan ke surga, nggak ada yang lain. Setiap orang yang mempercayakan kepadaku, Tuhan Yesus katakan, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaanku di sorga. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, waktu orang ini mengatakan, izinkan aku dahulu ya Tuhan. Saya berpikir-pikir pasti ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada mengikuti Yesus. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, yang jauh lebih prioritas daripada Tuhan Yesus. Apa itu? Saya nggak tahu. Tetapi saya pastikan bahwa orang ini tidak memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya cari-cari gambar, mungkin gambar ini cocok bagi kita. Kita seperti anak kecil menyembunyikan sesuatu menjadi keinginan kita. Kita mungkin di hadapan orang tua kita, di hadapan bos kita, di hadapan teman-teman kita. Seolah-olah kita memberikan semuanya untuk Tuhan. Tetapi tanpa sadar kita menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Mungkin keluargamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak peduli dengan keluarga. Tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Setiap orang yang mau datang kepadaku tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, tidak membenci saudaranya. Dia tidak layak kepadaku. Saudara ingat satu kata ini. Segalanya, ya segalanya. Simpel ya. Segalanya, ya segalanya. Nggak ada separoh-separoh. Nggak ada sedikit-sedikit yang saya berikan kepadamu Tuhan. Segalanya, ya segalanya. Segala hidupmu. Segala kekuatanmu. Segala akal budimu. Segala jiwamu. Kau serahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itulah prioritas utama yang Tuhan inginkan. Itulah prioritas yang diinginkan oleh Yesus ketika orang ini mengatakan, izinkan aku pergi dulu. Oke. Berarti prioritas kamu kepada keluargamu. Bukan kepadaku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Ada seorang di dalam buku ini ya. Bernama, dikatakan di sini, si Kylie Editman ini ya. Dia itu menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan oleh karena dia membaca sebuah biografi seorang misionaris. Ya, jadi ketika dia duduk di SMA dikatakan di sini, saya membaca biografi William Borden. Nah, siapa William Borden ini? Dikatakan demikian, komitmennya kepada Kristus sangat mempengaruhi keputusan saya untuk melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan penuh waktu. Ya, dikatakan di sini William Borden akan selamanya dikenang sebagai seorang pengikut Kristus. Ia tentu saja bisa menceritakan banyak cara. Ia bisa saja digambarkan sebagai multi-jutawan. Saudara perhatikan. Dia dilahirkan
1800. Jadi kurang lebih 200 tahun yang lalu ini. Ya, lebih. Ya. 1800 dia adalah pewaris dari kekayaan keluarga, yaitu sebuah perusahaan susu yang hari ini bernilai triliunan rupiah. Triliunan rupiah dari perusahaan susu di Amerika. Lalu dia kuliah di Yale dan mendapatkan master di Princeton, ya. Lalu William ini terpanggil menjadi murid Yesus, menjangkau kelompok-kelompok muslim yang belum pernah mendengar akan kabar baik. Dari hal ini, saudara, William ini ketika dia mengunjungi, karena dia banyak duit waktu itu, dia mengunjungi ya beberapa dunia saat itu, ke Eropa, Asia, Timur Tengah. Tuhan mulai memanggil dia menjangkau orang-orang yang terhilang yang belum pernah mendengar kabar baik. Ia menulis surat ke rumah untuk memberitahu bahwa orang tuanya bahwa ia menyerahkan hidupnya kepada Yesus untuk melayani di ladang misi. Dalam perjalanannya ia menulis sebaris kata di dalam Alkitabnya. Kata ini yang pertama. Tidak ada tawar-menawar. Ini anak triliunan rupiah, saudara. Punya harta yang begitu banyak. Punya kesempatan-kesempatan hidup yang jauh melampaui saat itu untuk bisa menikmati hidup. Tetapi waktu dia melangkah ikut Tuhan, Alkitabnya dia tulis, tidak ada tawar-menawar. Berikutnya, tidak ada kata mundur. Enggak ada. Begitu dia melangkah, sampai mati dia terus melangkah. Dan yang ketiga, tidak ada penyesalan. Saudara, bukankah ini komitmen yang total bagi seorang pengikut Kristus? Tidak ada tawar-tawar. Izinkan aku Tuhan, pemitin dulu dengan keluargaku. Tidak ada. Begitu aku katakan ya kepada Tuhan, saya melangkah. Dan waktu saya melangkah, tidak ada kata mundur. Pada waktu saya maju, tidak ada kata menyesal. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa orang ini. No receive, no retreat, no regret. William Borden. Luar biasa ya. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, ini 3 kata yang sangat-sangat mewakili orang yang berkomitmen total bagi Kristus di dalam hidupnya. Enggak ada tawar-menawar. Melihat akan keuntungan-keuntungan dunia, nol sama sekali. Sampah sama sekali. Tapi ikut Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada kata mundur. Dan tidak ada penyesalan sama sekali. Saudara yang kasih Tuhan, saya berpikir-pikir, ini kan orang zaman dulu ya. Juga ada orang yang mungkin kental dengan gereja-gereja Tionghoa. John Sung, siapa yang nggak kenal, saudara? Wow, ini orang luar biasa. Obor api Allah di Asia katanya. Ya, orang ini sangat-sangat pintar sekali, saudara. Bahkan menurut biografi yang saya baca, sebelum dia lulus, tawaran untuk pekerjaan karena dia di bidang kimia, luar biasa sekali. Banyak sekali perusahaan Amerika, jangan kemana-mana kamu ya. Begitu kamu lulus PhD, saya akan pakai kamu. Ikut di perusahaan saya. Riset-riset kimianya, saudara. Sampai sekarang ada di perpustakaan di Amerika. Sering kasih Tuhan, apa yang dilakukan John Sung? Kalimat yang saya dapatkan dari quote-quote dia ya, kutipan-kutipan dia. Agar seorang hamba Tuhan itu, dia katakan, kalau mau memiliki otoritas kuasa, di dalam setiap kalimat yang dia mau utarakan, dia yang mau sampaikan, dia harus yang pertama menderita dari apa yang mau disampaikannya. Dan tanpa itu dikatakan, nggak ada penerangan dari Roh Kudus yang begitu luar biasa.
Orang yang mau menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang pertama menderita di dalam penyampaiannya. Apa yang mau disampaikannya itu. Statement-statementnya itu. Dia sendiri mengalami sesuatu hal yang suffer itu ya. Menderita itu ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini nggak mudah. Coba apakah tidak cukup untuk contoh dari dua orang ini? Melangkah mengikuti Kristus. Tidak ada tawar-menawar. Ya. John Sung katanya kalau dia khotbah ya, itu bisa pingsan. Pingsan lalu orang nungguin dia sampai dia siuman lagi katanya. Begitu dia bangun dia khotbah lagi. Khotbah lagi. Sampai jasnya itu orang sering bilang itu bisa diperes. Ya, saking panasnya orang begitu banyaknya. Bisa diperes keringatnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan dengan komitmen yang total seperti ini. Dan hasilnya banyak orang yang dibawa kepada Kristus dari orang-orang yang menyerahkan diri seperti ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memang teladan Kristus adalah sebuah teladan yang sempurna. Ikut Tuhan, pasti ada salib. No cross, no crown. Enggak ada kemuliaan, enggak ada salib. Pasti ada salib di situ. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita sekarang. Apakah komitmen yang total itu benar-benar sudah merasuk di dalam pikiran kita? Ya. Benar-benar menjadi satu makanan pikiran kita. Pada waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat akan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya sekali, begitu kita melangkah, banyak sekali halangan, rintangan. Tetapi itu tidak menjadi berarti kalau kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai mati di kayu salib. Menjadi suatu bukti perjalanan yang sungguh-sungguh sempurna. Hanya untuk menyenangkan Bapa di sorga. Hanya untuk menyenangkan Allah Bapa yang mengutus dia. Kira-kira kalau kita nanti ketemu di sorga, apakah Tuhan tersenyum melihat kita, memeluk kita, dan mengatakan, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Masuklah di dalam pesta yang telah kusediakan bagi. Saudara, apakah ini yang kita harapkan? Kalau ini yang kita harapkan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kata mundur, tidak ada penyesalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.